Suruh dia bantuin ngurusin anak kecil dia, Boy. Shalom. 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 Apa ya? Segini saya yang merasakan kayak di arena. Yuk mari kita sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami ucap syukur. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini biarlah kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Biar hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Seberapa orang di sini saya percaya Tuhan selalu hadir. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebelum kita mulai, saya berikan waktu 1 menit. Masing-masing di sini pribadi lepas pribadi fokus kepada Tuhan. Mumpung kita masih bisa merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Gunakan waktu. Kita taruh semua masalah kita, pikiran kita, emosi kita di bawah kaki Dia. Rasakan ketenangan yang Tuhan berikan buat kita. Ada saatnya kita harus bekerja sibuk, tapi ada saatnya kita harus istirahat. Istirahat di hadapan Tuhan. Istirahat di hadirat Tuhan. Karena saya percaya hadiratnya yang membawa kelegaan buat kita, bawa ketenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah hari ini. Roh Kudus, Kau bebas bekerja sebebas-bebasnya sore hari ini. Seberapapun dari kami, saya percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di tempat ini, Engkau hadir Tuhan. Biar kita datang ke sini bukan hanya untuk datang, tapi Tuhan akan memberikan sesuatu buat kita. Yang haus akan dipuaskan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpuji Engkau Yesus. Yesus, kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Dengan segala keadaan kami mau datang Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut
bersama-sama katakan dengan imanmu, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku lemah, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan sekali lagi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ini nyanyian kami kepada Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, kami mau bernyanyi buat Engkau. Kami mau serukan haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan perbuatanmu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua diberkati. Masih siap menyembah Tuhan? Masih mau? Amin. Mari kita puji Tuhan hari ini karena Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Yes. Ajaib perbuatan Dia buat kita semua di sini. Amin. Amin. Haleluya. Katakan kau yang hidup di dalamku, hidup di dalamku. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebenaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku yang menang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Tak iblis dikalahkan, surgamu bersorak. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan lagi kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku. Katakan dengan imanmu. Jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
lagi, katakan Yesus. Yesus, Tuhanku pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berdasar. Allah, Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan kuasa iblis. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kotak persembahan ada di sebelah kiri saya, atau kalian bisa transfer. 2 Korintus 9 dikatakan, kita sering dengar, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran yang tetap untuk selamanya. Amin. Saudara, mungkin kita sering hitung-hitungan sama Tuhan. Mungkin pada waktu kita terima gaji, kita pikir, aduh Tuhan gak cukup untuk minggu ini, atau gak cukup untuk bulan ini. Tapi saudara, dikatakan pada saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, berilah dengan sukacita. Kalau kita memberi dengan sungut-sungut atau kita memberi dengan gak kerelaan hati, itu gak akan membawa berkat buat kita. Pada saat kita memberi, kita mempercayakan bagian yang Tuhan sudah berikan buat kita, Tuhan akan mencukupkan. Dikatakan di situ, Tuhan akan mencukupkan. Bahkan orang miskin Tuhan pelihara. Mari saudara, pada sore hari ini, pada saat kita memberikan persembahan buat Tuhan, gak cuma persembahan material, gak cuma persembahan financial, tapi persembahan hati kita. Pada saat kita sungguh-sungguh memberikan hati kita buat Tuhan, Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera, sukacita luar biasa, di luar akal kita, Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak buat kesehatan ya Tuhan, buat nafas yang baru, buat hidup Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami dalam keadaan baik Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Luar biasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan, yang gak pernah habis-habisnya ya Bapak, yang selalu baru setiap hari buat setiap kami yang berharap kepada Engkau. Tuhan, terima kasih ya Bapak, ini persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Kau pakai persembahan ini Tuhan Yesus buat kemuliaan nama-Mu, buat membantu Tuhan orang-orang yang membutuhkan, bahkan untuk Tuhan memperluas kerajaan-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan
boleh dinyatakan buat setiap orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada pengumuman? Berikut adalah AFG News edisi November. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Copper Street, Mangkuk. Sekian AFG News dalam sambutan. God bless you. May God bless us in this month. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu waktu iCare saya sangat diberkati ya dengan tema di IFGF bulan ini Stay the Course. Waktu kita kemarin di iCare berbicara tentang bersabarlah sampai pada Tuhan Yesus datang. Bersabar, terus Tirsa tanya, bersabar itu apa sih? Yang aku dapetin pada waktu itu yang banyak, sabar itu banyak, ada yang sabar, nggak cepet marah atau apalah banyak. Cuman yang aku tangkep, ada beberapa orang yang bilang bersabar itu bertahan. Bersabar itu ada lagi satu lagi yang aku tangkep yang benar-benar mereba dalam hidupnya, tahan uji. Tahan uji sampai pada Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang. Aku lagi berpikir kita tuh sekarang saat ini harus bertahan, sabar sampai pada Tuhan Yesus datang. Nggak mudah betul. Kita kalau tahan sabar susah. Sabar itu bukan, kalau aku kemarin yang aku dapetin ini berbicara tentang aku sendiri ya, bukan tentang nggak boleh marah, bukan itu. Kalau buat aku ya, tapi boleh juga, emang ada juga. Cuman bertahan itu buat aku harus bertahan, hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, tahan uji. Nggak mudah saudara. Di sini banyak yang olahragawan kayaknya ya, main basket dalam satu perlombaan. Sering banget kita dengar orang ngomong dalam satu perlombaan kita harus berlomba-lomba mencapai tujuan. Mesti lihat tujuannya apa? Tujuannya menang. Sama, kita juga lagi seperti itu saudara. Di Timotius juga bilang kita harus berlari-lari berlomba mencapai tujuan. Sekarang juga temanya bersabar sampai pada saat Tuhan Yesus datang. Apapun keadaan kita dalam setiap musim, kita harus bersabar, bertahan di dalam Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Waktu Women Care aku juga bagian di Amsal, dibilang jangan sampai patah semangat. Amsal 24 ayat 10 kalau nggak salah, aku lupa. Jangan sampai patah semangat, karena disitulah kekuatan kita. Jadi kita sama-sama di sini, sama-sama belajar yuk. Aku bersyukur anak-anak muda di sini mau datang, bertahan. Kita harus bersabar sampai pada saat Tuhan Yesus datang. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat tema di gereja kami, Stay the Course. Kita harus bersabar sampai pada Tuhan waktu Tuhan Yesus datang. Ajar kami Tuhan. Mungkin gak mudah untuk hidup dalam kebenaran Engkau, tapi satu hal kami mau belajar Tuhan. Ajar kami biar kami bisa berlomba-lomba mencapai tujuan kami Tuhan. Sama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Your eyes on the sparrow.
you call me to your purpose. Call me to your purpose. As angels understand for your glory, may your drawback as your love and grace demand. And I will run to you, to your words all true, not by might, not by power, but by your Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Sing it, I will run to you, and I will run to you, to your words all true, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Katakan lagi. And I will run to you, to your words all true, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of. Sekali lagi katakan, I will run to you, Lord. And I will run to you, to your words all true, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Benar Tuhan, kami semua mau berlari Tuhan, Amin. berlari untuk menemukan wajah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu semua kami sedang dalam pertandingan. Kami mau
semua datang padamu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Bukan dengan kuat kami Tuhan, tapi dengan Roh-Mu Tuhan. Yes. Roh Kudus yang membimbing kami. Bapa, dari kami mau mendengarkan sharing hari ini Tuhan, Kau pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan agar bisa memberitakan firman-Mu yang baik dan benar Tuhan untuk orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam Yesus Kau yang beracara pada hari ini. Kau membantu kami untuk mengerti firman-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk tim PW. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita topiknya bulan ini ya, stay on the course. Kita melanjutkan bulan yang kemarin. Kita belajar tentang game plan. Bagaimana kita harus hidup dengan dalam rencana Tuhan. Jadi seterusnya kita akan belajar bagaimana kita bisa tetap pada jalur rencana Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi hidup kita mau belajar untuk stay on the course, stay on God's plan. Hari ini kita akan baca fokus pada satu topik, yaitu endurance atau daya tahan. Mari kita baca dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 9. Boleh sama-sama baca bareng. 1, 2, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri yang dalam pintu. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. Dear brother and sister, be patient as you wait for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for the valuable harvest to ripen. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. Don't grumble about each other, brother and sister, or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. Ada yang tahu tentang racing 24 hour Le Mans? Yes. Tahu ya? Itu balapan ini bukan balapan apa ya? Selain adu cepat juga dia fokusnya pada stamina dan daya tahan mobil. Bukan daya tahan mobil aja, cuma daya tahan pengendaranya. Karena race ini 24 jam. Biasa race mungkin 3-4 jam. Tapi ini 24 jam. Udah gitu dilakukannya biasanya pas lagi musim panas. Udah gitu panas dan suka hujan. Jadi balapan itu bukan bukan melawan teman sesama musuhnya, juga melawan dengan kondisi. Kita bayangin 24 jam nyetir, boleh nge-brake, boleh brake boleh terserah. Cuman selama 24 jam itu siapa yang bisa bertahan dan dihitung berapa banyak lap kamu bisa capai, itulah pemenangnya. Jadi walaupun kamu mungkin paling cepat dari pertama terus paling cepat di depan terus, tapi pada akhirnya jika mobilnya tidak bisa bertahan selama 24 jam, segala yang dia lakukan itu sudah sia-sia. Jadi ceritanya pada tahun 2017 itu ada dua tim unggulan, Porsche dan Toyota. Pertamanya Porsche itu memimpin, tapi karena ada sedikit kerusakan pada mobil ya, Porsche-nya jadi nggak terlalu maksain full speed terus, tapi dia tetap stabil, bertahan terus berjalan. Jadi tapi di selain pihak tim Toyota, ada tim satu lagi Toyota, dia karena melihat tim Porsche sudah mulai pelan-pelan dia sangat pede ya. Jadi mereka tim Toyota cepat tetap mencoba mengendari mobilnya dengan cepat terus-menerus. Jadi, tapi apa yang terjadi beberapa jam sebelum pertandingan selesai, mobil tim Toyota itu mengalami kerusakan. Dan karena kerusakan itu ya mereka nggak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Tapi jadi suatu hal yang kerusakan itu membuat tim Porsche malah mempunyai harapan untuk menang. Jadi pada akhirnya dia tetap stabil, tetap berjalan terus sampai pada akhirnya dia berhasil menang. Jadi bukannya siapa cepat,
menang, tapi siapa yang bisa cepat dan bertahan sampai akhir, itulah pemenangnya. Jadi nggak segampang kayak mungkin kalau orang lari sprint atau apa, dia lari hajar terus sampai kelar, that's it. Tapi seperti maraton dan seperti 24 hours Lemons ini membutuhkan kekuatan fisik, selain fisik juga membutuhkan kekuatan mental. Tapi ada satu hal yang kita kualitas yang diperlukan adalah endurance, mempunyai daya tahan, bukan hanya mobilnya tapi juga yang drivernya. Kita baca sama-sama di 1 Timotius 6 ayat 12. Bareng-bareng ya, tuh. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar benar di depan banyak saksi. Jadi dikatakan oleh Paulus bahwa kita semuanya ini sedang dalam pertandingan iman. Semua orang yang mau mengikut Yesus, mengikut Tuhan Yesus, dan saya juga percaya kalian semua mau datang ke sini untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita semua sedang dalam pertandingan iman. Pertandingan ini bukan seperti sprint. Kita dapat sampai mungkin 100 meter lari kita bisa gitu menang. Atau mungkin bukan kayak tebak lagu kayak kemarin di retret ada berpacu dengan melodi. Bukan seperti itu. Tapi pertandingan iman ini seperti pertandingan tadi balapan Le Mans 24 jam itu. Kita bertarung dengan ada jangka waktu. Jangka waktunya bukan 24 jam, tapi jangka waktunya masing-masing Tuhan yang tentukan. Ada yang 80, 90, ada yang 100. Kita tidak tahu ya, tapi itulah pertandingan kita. Kita pertandingan ada jangka waktunya. Jadi untuk memenangkan pertandingan iman ini bukannya ditentukan oleh siapa yang bisa sampai finish duluan, tapi pertandingan ini ditentukan pemenangnya adalah orang yang bisa kita harus tetap setia, tetap beriman pada Tuhan saat waktu kita habis. Jadi untuk pertandingan iman ini, karena ini pertandingan yang panjang, 80-90 tahun itu sangat panjang, kita memerlukan daya tahan. Tidak cukup hanya untuk berapi-api kayak misalkan kita baru pulang dari retret kemarin, mungkin kita hanya berapi-api, semangat sekali melayani, semangat sekali untuk ke gereja, ke prayer meeting, akhir kita semangat karena kita di retret mungkin baru sudah dijamah oleh Tuhan, mengenal Tuhan di retret. Tapi setelah itu mungkin beberapa bulan apinya hilang. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau memulai pertandingan dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Itulah pertandingan iman kita. Tapi mungkin sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir. Apa yang kita harus pelajari. Makanya di seri ini, di Stay on the Course ini kita akan mencoba membahas satu demi satu. Apa sih yang kita perlukan untuk bertahan dalam pertandingan iman. Oke, satu hal tadi poin pertama tadi Abi sudah sebut adalah passion. Bersabar itu nggak gampang ya. Semua tahu, apalagi sekarang kita misalkan kita semua sekarang kalau mau nonton TV, nonton film udah pakai dari internet semua streaming. Kita berharap sekali klik jalan. Kalau ada yang loading bentar aja, kayaknya kita udah cepet nih, kayaknya nggak komplain ya. Lama banget. Tapi itu sekarang ya, nggak tahu kalian dulu pernah ada yang tahu suara ini nggak? Coba Priscilla boleh. Yang berumur tahu semua kayaknya. Nggak tahu ya tadi. Udah dimatiin gitu sih. Lama soalnya tuh. Gak nyambung kan. Itu namanya dial up. Dulu sebelum ada internet kayak Fiber atau VDSL atau apapun, kita itu zaman dulu ada modem dial up, kita colok ke jaringan telepon. Itu kalau kecepatannya dulu saya pernah pakai yang 28 kilobit per second. Kalau bayangin, kamu sekarang berapa? 1 giga. Itu kecepatan maksimal 28 kilobit per second. 14,4. 4,4. Komeng lebih lama lagi tuh.
Saya udah 28 waktu itu. Udah double. Udah komen. Kamu bayangin tiap kali mau internet nggak bisa langsung buka handphone belum ada yang smart, buka komputer langsung jalan nggak ada. Kamu dial up dulu. Udah gitu rebutan. Kalau orang ada yang pakai telepon nggak bisa. Jadi harus bilang, kamu mau internet, lu jangan pakai telepon. Dial up. Kamu bayangin ya, itu kalau lagi jam sibuk, orang kan rebutan mau masuk. Udah lama dialnya gagal. Dial lagi gagal. Terus kamu bayangin, kalau dulu kita masih orang suka download lagu ya. Sekarang mungkin streaming gampang. Kalau dulu download lagu simpen. Kamu bayangin download lagu dengan kecepatan 28 kilobit itu bisa berjam-jam. Sekarang kamu berapa detik sudah kelar. Udah gitu, belum lagi kalau putus tengah jalan ya. Nah itu udah nggak bisa nyambung, tapi ada orang bikin software supaya bisa resume. Jadi kalau udah potong nyambung terus. Di situ kita belajar bersabar. Nanti mungkin kalian yang masih muda, kalau sempat ada yang masih punya modem dan dial-up, kita boleh ngetes kesabaran kita masing-masing ya. Coba kemana nonton buka YouTube dengan dial-up, aduh kayak apa ini. Kalau saya udah biasa. Kamu udah tahu ahli. Maka di Yakobus 5 ayat 7 ini pun dikatakan karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, dear brother and sister, be patient as you wait for the Lord's return. Consider the farmer who patiently wait for the rain in the fall and in the spring. They eagerly look for the farewell harvest to ripen. Yakobus mengingat kita untuk bersabar untuk kedatangan Tuhan. Contohnya dia memberi contoh petani. Dulu belum ada dial-up. Jadi kasih Yakobus kayak contohnya petani. Petani itu kalau nanam padi atau nanam tumbuhan apapun, dia tidak akan berharap tumbuhan itu jadi besok. Itu mungkin berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi sebelum petani itu bisa melihat hasilnya. Itu namanya bersabar. Tapi apa yang dilakukan selama menunggu? Dia tetap dengan sabar menyirami tanahnya, menggarap tanahnya, dan dia tetap bekerja terus sambil menanti-nantikan hasilnya. Mungkin sama seperti kita saat ini. Ada yang kita menunggu jawaban dari Tuhan. Kita ada yang mungkin menunggu visa, menunggu pekerjaan baru. Tuhan mau kita bersabar. Jangan karena Tuhan belum jawab, mungkin belum kasih kesempatan itu, kita sudah mundur dari Tuhan. Tuhan mau kita bersabar dan tetap melakukan apa yang kita harus lakukan. Jangan kita kabur dari Tuhan karena Tuhan belum menjawab. Waktunya Tuhan dan waktu kita beda. Saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan itu tepat pada waktunya dan memang sesuai apa yang Tuhan mau. Kita coba di Yakobus 5 ayat 9. Boleh sama-sama? Tuh, dua. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kalau petani itu saat dia menunggu tuaiannya, dia nggak bersungut-sungut ya. Dia tetap mengerjakan tanahnya dengan giat. Sama seperti kita, kalau kita lagi mencari jawaban dari Tuhan, bukan berarti kita harus bersungut-sungut atau komplain. Kita tetap, Tuhan mau kita tetap datang kepada Tuhan, tetap mendengarkan firman-Nya, baca firman-Nya, tetap memuji Dia, berdoa kepada Tuhan. Bukannya kita bersungut-sungut atau kita bilangnya kita sabar tapi hanya komplain aja terus. Bilangnya Tuhan kapan. Saya rasa Tuhan pasti akan kasih pada waktunya. Di Ibrani 6 ayat 13 dikatakan 13-15, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan demikian yang memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya akan seperti Abraham tadi, Tuhan janjikan dia punya anak ya, tapi kita tahu Ishak itu baru lahir waktu Abraham umur 100 tahun. Tapi Tuhan sudah menjanjikannya sudah lama sekali. Abraham tetap belajar menantikan janji Tuhan, walaupun janji itu lama. Di
selain kisah Abraham, kita juga banyak melihat dari tokoh-tokoh lain bahwa Tuhan itu mau orang sabar dan menanti-nantikan Tuhan. Itulah orang-orang yang akan menerima janji-janji Tuhan. Orang ada suka ngomong orang sabar itu di sayang Tuhan. Juga ada bilang apa? Sabar itu subur. Kayak cek. Lalu gimana kita sih bisa belajar bersabar? Saya yakin bersabar itu nggak gampang. Di Kolose 5 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya baca NLT-nya, saya lebih suka, kayaknya lebih enak dengarnya. We also pray that you will be strengthened with all His glorious power, so you will have all the endurance and passion you need. May you be filled with joy. Kalau kita sambung ke ayat 12-nya dikatakan always thanking the Father. Jadi di Kolose ini kita juga diingatkan bahwa kita harus untuk bersabar, untuk bisa mempunyai passion dan endurance, kita nggak bisa memakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh yang namanya His glorious power. His itu menunjukkan pada Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita butuh kuasa kemuliaan dari Tuhan untuk supaya kita bisa bersabar dan bertahan. Itu yang kita perlukan. Dan setelah itu dikatakan, maybe you be filled with joy, always thanking the Father. Artinya kita juga harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan. Itulah gimana salah satu kunci gimana kita bisa bersabar dan bertahan dalam hidup ini. Poin yang kedua yang kita mau bahas adalah focus on the end goal. Kalau ada tahu ya trofi apa ini? Kalau yang suka olahraga, kalau basket itu kan yang sebelah kiri itu trofinya dia bilang Larry O'Brien. Kalau World Cup itu yang sebelah kanannya itu dulu disebutnya Jules Rimet Trophy, tapi sekarang kayak udah berubah. Namanya doang, tapi trofi tetap sama. Kita bayangkan orang atlet-atlet itu fokusnya. Kalau pemain basket itu kan 82 pertandingan plus playoff itu mungkin hampir 9 bulan kali ya. Kalau World Cup itu kan 1 bulan. Tapi persiapan yang mereka lakukan itu panjang ya. Mereka mengorbankan waktunya, mengorbankan waktu dengan keluarga, mengorbankan badan mereka. Mereka pun makanan pun nggak bisa sembarangan kayak kita makan segala yang kita mau. Mereka dijaga nutrisinya apa. Dan mereka setiap hari berlatih, bangun pagi berarti dari pagi. Apa sih yang mereka mau? Itu 2 trofi itu. Kalau untuk pemain basket dan pemain bola ya. Tujuan mereka adalah memegang trofi itu. Jadi kita mungkin ada yang pernah nonton sampai saat mereka memenangkan trofi itu, apa yang mereka lakukan adalah mereka nangis, mereka mencium trofi itu. Saya kesannya tuh kayaknya itu sangat berharga sekali bagi mereka. Tapi mungkin kalau kita cuma lihat-lihat udah. Kita nggak merasakan prosesnya, penderitaan yang mereka alami, yang mereka nantikan untuk sampai di sana untuk mendapatkan itu. Jadi mereka itu akan fokus pada end goal-nya. End goal-nya adalah memenangkan trofi itu. Mungkin sekarang yang pertanyaannya adalah untuk kita sedang dalam pertandingan iman, apakah fokus kita? Kita juga mau untuk menyelesaikan pertandingan iman itu, kita harus tahu fokus kita apa. Apakah kita hanya fokus yang duniawi atau kita mau fokus pada end goal dari pertandingan iman itu. Kalau tadi di Yakobus 5 ayat 7 dikatakan kalau petani itu menantikan saat penuaian, saat tuanya, itu yang mereka nantikan. Mereka fokus kepada itu. Kalau kita, apa sih yang kita mau fokuskan? Apa sih reward dari Tuhan yang kita akan terima saat kita tetap setia pada Tuhan? Apakah reward itu berupa kekayaan yang berlimpah? Apakah reward itu berupa mobil sport yang jutaan dolar? Apakah reward itu seperti mempunyai jet pribadi yang bisa kamu pakai kemana saja saat kamu mau? Apa sih end goal-nya yang kita mau dari janjinya Tuhan, dari saat kita berjalan pertandingan iman ini? Kita mau lihat dari 1 Yohanes 24 ayat 25.
Boleh sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kalau bahasa Inggris saya baca juga, so you must remain faithful to what you have been taught from the beginning. If you do, you will remain in fellowship with the Son and with the Father. And in the fellowship, we enjoy the eternal life He promised us. Jadi itulah janjinya Tuhan. Jadi itu end goal kita. Kita harus jadikan fokus ini sebagai jadikan end goal ini sebagai fokus kita saat pertandingan ini, supaya kita tidak keluar jalur ya, supaya kita tetap pada jalurnya. Kita harus tahu apa sih end goalnya di depan itu, supaya kita bisa tetap fokus pada Tuhan. Jadi end goal itu adalah eternal life, kehidupan kekal. Siapa yang mau kehidupan yang kekal di dunia ini? Ya, kehidupan kekalnya di mana sih? Apakah kita mau kehidupan kekal di Wellington, tetap di sini? Kehidupan kekal yang kita mau adalah kita baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Tuh, 2, 3. Ruang Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat mana aku berada, kamu berada. Itulah hidup kekal, tapi kita hidup kekalnya bukan di dunia. Kita mau hidup kekal di rumah Bapa. Makanya Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke sana, supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Itulah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Bukan kehidupan kekal di sini ya, tapi ada di rumah Bapa. Ada yang mungkin penasaran ya, seperti apa sih rumah Bapa itu? What is it look like the new Jerusalem, new heaven and earth? Seperti apa sih? Kalau kita lihat di Wahyu 21 sudah dia udah seperti dikasih lihat. Dia melihat dia melihat suatu kota Yerusalem turun dari langit. Seperti apa sih kota itu? Dia mencoba mendeskripsikan ya. Saya baca aja ya, dari 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yapis, jernih seperti kristal. Artinya di kota itu ada kemuliaan Tuhan dan cahayanya itu seperti permata yang paling indah. Jadi kota itu sebenarnya nanti itu mungkin kita tidak perlu lagi namanya matahari, karena kemuliaan Tuhan akan sangat terang dan akan menerangkan kota itu. Kita baca di 18-nya, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Kita bayangkan kotanya dari emas tulen. Itu emas tulen, emas asli. Dan di 19, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud. Saya aja nggak tahu itu batunya seperti apa. Cuma kayaknya indah sekali. Cuman dasarnya itu biasa orang kan dasar paling apa sih? Tanah ya, tanah, batu, konkret apa batu. Ini dia nggak mau pakai tanah, dia maunya pakai permata. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolet, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 adalah batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.
Itu sangat wow sekali ya kalau kita lihat dari deskripsinya ya, apa yang dia lihat di Wahyu. Kota itu betapa indahnya. Disitulah tujuan kita, end goal kita adalah hidup kekal. Saat Tuhan akan bawa, seperti inilah nanti rumah kotanya. Siapa yang nggak mau cuma ditinggal di situ. Dan di rumah Bapa hidup kekal, kita di hidup kekal di rumah Tuhan. Terus mungkin kita bertanya, apa sih, gimana caranya kita bisa ke sana? Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan adalah I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Itulah caranya. Kalau kita mau tetap, kita mau mendapatkan hidup kekal, kita mau tiba di kota yang seperti ini, di rumah Bapa. Dikatakan oleh Yohanes adalah, Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. No one can come. Gak ada orang lain yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi Yesus sendiri, Yesus adalah jalannya. Jadi kalau kita mau ke sana, kita udah tahu guidance-nya, kita udah tahu arahnya, kita harus ke mana, kita harus berbuat apa, yaitu Yesus. Poin yang ketiga, the end is near. Kalau kita baca sama-sama di Yakobus 5 ayat 8. 1, 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya baca Inggrisnya. You too must be patient, take courage, for the coming of the Lord is near. Artinya, Yakobus bilang supaya kita tetap bersabar dan meneguhkan hati kita, karena Tuhan itu sudah dekat. Biasanya kalau kita sedang bertanding ya, tanding lari ataupun itu, kalau kita sudah melihat garis akhirnya, kita udah lihat finishnya sudah mendekat, secapek apapun kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai ke garis finish. Malah biasanya kita mempunyai sebuah kekuatan tambahan ekstra untuk menyelesaikan pertandingan itu sampai ke garis finish. Jadi kita harus melihat, kita harus mengerti bahwa the end is near, kedatangan sudah dekat. Kapan? Nanti kita bahas. Kita 2 minggu lalu ya, Sabtu minggu lalu atau kita ada dari beberapa leader kita ke retreat di IFGF Palmi. Kita semua stay di sana sampai malam, mungkin jam 11-an ya. Ya, saat kita pulang tuh ada 2 mobil yang kehabisan bensin. Salah satunya mobilnya Jack. Tapi ada satu hal yang Jack bilang sama Abi adalah jangan tidur. Jangan tidur sampai ketemu pom bensin. Itu kata Jack kepada Abi. Jadi pada saat itu saya bayangkan ya, Abi itu mungkin udah capek dari kerja pagi Abi ya, udah sampai malam, nggak seperti istirahat. Saya rasa Abi udah pasti udah nonton mobil, udah pikir mau istirahat, tapi bensinnya kelap-kelip tuh. Jack mungkin nggak enak juga sendirian, takut kali. Makanya dia bilang sama Abi jangan tidur. Jadi pom bensin itu kalau saya bayangkan adalah garis finishnya Abi sebelum dia bisa tidur. Dan perjalanan dari tempat retret ke pom bensin itu karena udah malam, jadi banyak yang tutup. Mungkin kurang lebih sejam ya, sejam lebih kali ya. Abi itu kalau saya lagi ngebayangin aja, Abi itu pasti berusaha sekuat tenaga untuk nggak tidur, atau paling nggak Jack ngoceh-ngoceh, jangan tidur. Dia pasti coba berusaha dengan sekuat tenaga ya untuk tetap bertahan sampai ketemu pom bensin. Saya ingat pertama kali kita ketemu pom bensin satu kayaknya udah tutup, tapi akhirnya jalan lagi ke tempat lain. Kalau bayangin gitu dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Dia tahu karena di satu kota itu Levin pasti ada pom bensin. Jadi mungkin Abi udah pasti yakin dia akan bertahan sampai pom bensin itu. Tapi dan memang benar setelah pom bensin itu Abi tidur. Karena dia sudah mencapai garis finish. Garis finish pom bensin dia bisa istirahat dengan tenang sampai ke Wellington lagi. Dan itulah dia. Maksudnya kalau kita udah tahu Levin itu sudah mungkin jarak berapa jam lagi, sejam nggak nyampe.
dia akan lebih semangat karena dia tahu setiap kali kita melewati daerah kota-kota tertentu itu kita akan mencapai dengan HPK Levin. Dan saat kita sudah tahu tujuan sudah dekat, kita akan berusaha untuk bertahan lebih lama lagi, bertahan lebih kuat lagi. Jadi sama seperti kita, untuk orang-orang yang percaya, kita harus tahu garis akhir kita ada di mana. Kita perlu melihat sebuah, kalau orang suka melihat cecah cahaya di ujung tunnel. Kalau ujungnya udah kelihatan, kita kayaknya happy sekali. Garis akhir kita adalah kedatangan Kristus. Ketika Yesus akan mendirikan kerajaannya secara penuh, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa garisnya itu tidak jauh lagi. The end is near. Kalau kita udah tahu Yesus akan segera datang, kita akan bisa bertahan lebih lagi dalam iman kita. Sebagai contoh, mungkin kalau kita udah tahu nih Yesus mau datang sebentar lagi, kita kan mungkin berubah hidup kita yang dari kurang baik menjadi lebih baik, mau belajar lebih banyak lagi. Kita tidak akan kendor secara rohani, kita tetap akan datang kepada Tuhan. Karena kita akan mau hidup dengan suatu sikap urgensi dan tekun berharap karena Yesus akan segera datang. Kita sering di Alkitab pun sudah dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah, saya lanjutin aja ya, Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menurut apa yang sudah ditulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita sering dengar pasti di Alkitab banyak sekali sudah dekat. Tapi pernah nggak kita dengar orang-orang di luar sana suka ada yang mengejek juga? Dari dulu kita udah berapa ribu tahun, dari dulu sampai sekarang sudah dekat. Kapan datangnya? Jadi mereka mungkin kita pasti pernah dengar lah orang-orang suka mengejek seperti itu karena ya kita ditulis sudah dekat sampai sekarang kita hidup pun udah dekat tapi belum terjadi. Tapi saya juga belajar satu hal dari itu karena emang saya juga pernah dengar orang ngomong seperti itu, buat apa ikut Kristen? Bilangnya udah dekat tapi sampai sekarang udah jadi. Tapi hebatnya di 2 Petrus 3 ayat 3-5 dikatakan, boleh sama-sama yuk, 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Itu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langitlah ada sejak dahulu dan juga bumi akan yang berasal dari air dan oleh air. Jadi ya kita pun ditulis orang-orang yang mengejek itu ada di sini. Udah dikatakan kamu ya akan tampil orang-orang seperti itu. Dan itu seperti mengkonfirm bahwa Alkitab ini memang benar. Dan orang-orang seperti itu memang ada dan sudah ditulis. Mereka itu mengejek-ngejek. Kenapa sih mereka kalau dibaca di sini mereka dibilang pengejek itu kenapa sih mereka mengejek? Karena mereka mau hidup sesuai hawa nafsunya mereka. Mereka istilahnya tidak mau peduli. Makanya dibilang di ayat kelima adalah mereka sengaja nggak mau tahu. Mereka sebenarnya berarti kan tahu, tapi mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka tidak mau mempedulikan kebenaran, tidak mau mempedulikan firman Tuhan. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya adalah when Jesus will come. Kita baca di Markus 13 ayat 32. Sama-sama ya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Jadi jawabannya adalah nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tugas kita
bukannya perlu tahu kapan. Tugas kita adalah berjaga-jaga. Jadi kalau ada yang bilang, tahun depan, bulan depan Tuhan mau datang, mungkin kalau dulu siapa yang udah ada yang tahun 2000 itu kan Y2K, orang udah pada ribut, wah ini end of the world. Terus ada juga tahun 2012 karena apa, suku Maya ya, atau apa tuh kalendernya. Dan sampai yang akhirnya yang punya banyak duit apa, bikin film dia, dan menjadi viral, jadi duitnya dari film. Jadi kita sebenarnya nggak usah pusing ya dengan pedulikan dengan hal seperti itu, karena juga dibilang tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa di surga. Jadi kalau orang-orang itu bisa tahu, berarti ayat ini nggak benar. Jadi yang penting bagi kita adalah berjaga-jaga. Kita tetap berjaga-jaga dan bertahan dalam pertandingan iman ini, karena kita nggak tahu kapan akan terjadi. Yang kita perlu tahu adalah kita harus berjaga-jaga dan tetap bertahan dalam pertandingan iman kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13. Boleh kita sama-sama ya. Tuh, 2. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena menghendaki supaya sudah ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus. Dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang 12-13, yaitu kamu yang menantikan dalam cepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi Petrus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh lupa di ayat 8 bahwa 1000 hari itu bagi Tuhan bisa seperti 1 hari. Dan 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu seperti 1 hari. Mungkin jadi kita waktunya kita dan waktu Tuhan itu berbeda, jauh. Kita 1000 tahun dan bagi dia hanya 1 hari. Dan dikatakan juga Tuhan itu sebenarnya nggak lalai. Tuhan itu sabar menunggu anak-anaknya. Dia mau tidak ada orang yang binasa. Itu harapan Tuhan, supaya semua orang mau berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan belum datang, mesti kita bersyukur saat ini, karena kita bisa memakai hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya orang itu mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan kita malah mocking God karena Tuhan belum datang. Dari sini udah dibilangin, Tuhan itu nggak lalai, Tuhan itu hanya sabar. Jadi kita pakailah waktu kita sebisa mungkin. Karena harinya Tuhan itu seperti pencuri. Kalau pencuri datang itu nggak pernah dia announce. Pencuri nggak pernah datang bilang, besok gue bakal ke rumah lu, gue bakal curi barang-barang lu. Tidak ada pencuri yang seperti itu. Kalau seperti itu semua orang pencuri akan udah ditangkap ya. Kita nggak tahu kapan pencuri itu bisa datang kapan saja. Mungkin saat kita sedang santai, saat kita lengah, kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak mengunci rumah, kita tidak mengunci mobil atau apapun itu, pencuri bisa datang dan mencuri barang-barang kita. Sama seperti hari Tuhan. Hari Tuhan itu dikatakan adalah seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita menjaga hati kita, tetap berjaga-jaga, supaya kita saatnya nanti tiba, kita akan tetap setia pada Tuhan. Kita siap, kita mau semua kita siap menerima
janjinya Tuhan, menerima kehidupan kekal saat Tuhan akan datang. Saya minta tim prayer untuk naik. Ada ayat terakhir yang saya mau sharingkan, diambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 dan sampai 7. Saya akan bacakan. As for me, my life has already been poured out as an offering to God. My time of my death is near. I have fought the good fight. I have finished the race and I have remained faithful. Itu kata Paulus. Kita semua sedang bertanding dalam pertandingan iman. Mau nggak mau, saat kita mengikuti Yesus, kita sudah berpartisipasi pada pertandingan itu. Kita pun nggak tahu kapan pertandingan itu akan berakhir. Setiap orang punya waktu yang berbeda. Saya punya teman umur 30 udah nggak ada. Masih ada orang hidup sampai 100 tahun. Jadi waktu Tuhan itu nggak bisa ditebak. Kita semua masing-masing punya waktunya. Tapi tujuan kita sama. End goal-nya kita semua punya satu end goal yang sama, yaitu kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua punya satu tujuan yang sama. Walaupun waktunya berbeda, tapi kita one goal. Kita harus tahu bahwa the end itu near. Kita hari ini belajar bahwa pertandingan itu nggak mudah. Kalian yang sudah di sini pasti bisa merasakan ya, bahwa bertahan dalam iman itu nggak gampang. Di luar sana banyak sekali godaan yang akan mengganggu kita untuk jatuh, untuk kita nggak stay di dalam jalur rencana Tuhan. Banyak sekali godaan yang membuat kita belok, kita berbalik. Banyak sekali dalam hidup ini. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa untuk stay on the course, kita tetap harus mempunyai satu hal, adalah kesabaran. Bukan kesabaran hanya sabar tapi kita bersungut-sungut. Kita bersabar dan kita berdoa untuk minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mempunyai kesabaran dan bisa menantikan jauh dari Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar adalah fokus on the end goal. Kita harus tetap fokus pada reward yang ada di finish line nanti. Piala apa yang kita akan terima, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Itulah fokus kita supaya kita tetap bisa di jalur pertandingan ini yang dengan benar. Yang ketiga adalah kita harus mengerti bahwa the end is near. Memang kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi saya percaya waktunya sudah dekat. Dan kita nggak perlu tahu kapan eksak waktunya. Kita yang perlu tahu, kita berjaga-jaga dan bertahan sampai waktunya. Dan saya berharap kita semua bisa berkata seperti Paulus yang tadi Paulus ucapkan. Saya berharap kita semua bisa berkata, I have finished the race and I have remained faithful. Itu yang saya harapkan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by your Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face, and let me live in the glory Oh, let me live in the glory of your grace. Mari dengan mata tertutup kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah
menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami yang harusnya binasa ya Tuhan, tapi Engkau rela datang ke dunia ini Tuhan, supaya kami yang harusnya binasa ya Tuhan, tapi kami bisa selamat ya Tuhan. Hanya satu hal ya Tuhan yang harus perlu kita lakukan adalah hanya believe in Him, believe in Jesus, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Kami belajar banyak ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami perlu kesabaran ya Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu ya Bapa yang kedua kali ya Tuhan. Berikan hati yang kesabaran ya kepada kami semua ya Tuhan. Biarlah kami dapat melalui segala tantangan dan juga kesukaran di dalam kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Ajar kami selalu ya Tuhan untuk bisa terus bertahan ya Tuhan sampai pada hari akhirnya ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap dari kami ya Tuhan, untuk selalu bisa setia ya Tuhan, untuk mengikuti-Mu ya Bapa, untuk mempelajari ajaran-ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur sekali lagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Jika Engkau mendengarkan dengan baik-baik dan melakukan dengan setia apapun yang disampaikan oleh Anthony pada hari ini ya Tuhan, maka Tuhan Elohim akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Engkau akan diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, dan dalam segala pekerjaanmu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan Dia akan memberikan banyak berkat di atasmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan selalu naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi untuk hari ini ya Tuhan, kami bisa datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, cucikan hati kami ya Bapa, berikan kami kedamaian dan sukacita ya Tuhan pada masa-masa akhir zaman ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara New Zealand ini ya Tuhan, di mana kami berada ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau berikan hikmat ya Tuhan kepada pemerintahan yang ada di New Zealand ini ya Tuhan, dari yang paling atas sampai paling bawah ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat yang akan takut akan Engkau ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang beracara penuh ya Tuhan di dalam negara ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan. Kau yang beracara penuh juga ya Tuhan. Biarlah penyakit-penyakit ya Tuhan yang ada di sana ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Kau yang in control ya Tuhan. Akan ada breakthrough ya Tuhan yang terjadi ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan Bapa segala keluarga kami ya Tuhan, dan juga seluruh keluarga kami, hamba-hamba Tuhan ya Tuhan yang ada di sana ya Tuhan. Kau pelihara mereka ya Tuhan, Kau jagai mereka ya Tuhan, Kau jauhkan mereka dari mara bahaya juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk fellowship kami ya Tuhan. Kau berkati makanan yang telah disiapkan ya Bapa, agar menjadi kesehatan bagi jasmani kami. In Jesus' name we pray, amen. Happy Sunday.